Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi Sejarah Indonesia kelas 11 yang berjudul Penjajahan Pemerintah Belanda. Coba perhatikan gambar di slide. Ini adalah gambar kopi. Kopi merupakan minuman yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, namun di berbagai negara. Kemudian yang kedua adalah tebu. Tebu merupakan bahan utama dalam pembuatan gula pasir. Yang ketiga adalah tembakau. Tembakau adalah bahan utama untuk rokok. Apa hubungan antara ketiga gambar tersebut? Hubungannya adalah ketiga jenis tanaman ini telah menjadi bahan ekspor sejak zaman kolonial. Jadi ketiga bahan ini memiliki historis tersendiri dalam sejarah pemerintahan Belanda. Kemudian masa pemerintahan Republik Batak. Apa hubungannya Bu antara Republik Batak dengan ketiga gambar yang sebelumnya? Hubungannya karena dari mulai pemerintahan Republik Batak ini diekspornya ketiga tanaman tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan Republik Batak? Nah, Republik Batak ini adalah republik yang didirikan dengan bantuan Prancis di Belanda pada 19 Januari 1795 dan berakhir pada 5 Juni 1806. Jadi, Republik Batak ini didirikan oleh Belanda dengan bantuan Prancis. Nah, kenapa dibantu dengan Prancis gitu? Nah, karena pada saat itu Prancis itu berselisih dengan Inggris. Jadi, ia membantu Belanda dan memiliki syarat untuk tidak bekerja sama dengan Inggris. Jadi istilahnya pada saat itu Prancis ini Prancis ini ingin memiliki sekutu untuk melawan musuhnya. Bagaimana pemerintahan Belanda? Siapa saja yang pernah memimpin Batavia pada saat itu? Nah, yang pertama itu adalah Herman William Daendels yang pernah memimpin pada tahun 1808 sampai 1811. Coba baca dulu ya. Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Seperti yang sudah saya katakan tadi kan, bahwa ini tadi Belanda dibantu oleh Prancis dan Prancis memiliki permintaan bahwa jangan sampai daerah dijajahannya itu dapat dikuasai Inggris. Nah, kemudian kita lanjut. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di Tanah Jawa. Dalam rangka mengemban tugas sebagai Gubernur Jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintahan induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Oke, akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru, kemudian membangun pangkalan angkatan laut dari Anyer dan Ujung Kulon,
Namun pembangunan pangkalan ini boleh dikatakan tidak berhasil. Kemudian meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara Daniel tidak membawa pasukan. Oleh karena itu Daniel segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni 4.000 orang dan menjadi 18.000 orang. Pada saat itu untuk menjadi seorang tentara ini gampang gampang syaratnya, tidak seperti sekarang. Kalau dulu tinggal ambil-ambil aja. Bayangkan dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Kemudian yang keempat adalah membangun jalan raya dari Anyer atau Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa atau Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Dendels. Yang pernah ke sana pasti sudah mengetahui mana Jalan Dendels itu ya. Kemudian bidang pemerintahan. Yang pertama, Dendels melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Salah satunya adalah ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan Jawa. Kalau sebelumnya pejabat POC datang berkunjung ke istana Kesultanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu, misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi, dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dan dampar atau kursi singgasana raja. Daniels tidak mau menjalani seremonial yang seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa Daniels ini berani melawan gitu Dia anti mainstream bahasa gaulnya. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sultan Pakubuwana IV dari Kesultanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi ada juga yang menerima. Siapa itu? Sultan Hamengkubuwana II menolaknya. Itu adalah dalam bidang pemerintahan. Sekarang ini adalah beberapa tindakan yang diperkuat untuk kedudukannya di Nusantara. Yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang selama ini kekuasaan itu berada pada raja, sekarang diperketat oleh Dendels. Yang kedua adalah membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek dibawahi para bupati. Jadi pada saat itu sudah ada bupati. Kemudian yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Yang keempat adalah kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Adapun dalam bidang peradilan, untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. 1. Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama adalah peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang asing. Yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk orang pribumi dibentuk setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Jadi setiap orang yang berasal dari daerah asal masing-masing itu memiliki bentuk peradilan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Dendels ini berkaca dari hancurnya POC. Hancurnya POC ini karena adanya anggota yang melakukan tindakan korupsi. Jadi di sini ia memiliki peraturan dalam bidang peradilan yang isi peraturannya adalah untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, walaupun yang
menjalankan korupsi itu adalah orang-orang Eropa. Oke, dalam bidang ekonomi, yang pertama, Daendels memaksakan kepada berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya menggabungkan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Kemudian, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Bagus sekali. Dulu kita sudah dipungut pajak kita, nak. Kita yang memiliki tanahnya, kita yang memiliki airnya, mereka datang dengan kemudian mereka mengut pajak, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Ya, dia jadi bos, dia datang ke Indonesia, dia jadi bos, dia nyuruh kita untuk nanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Tanaman yang bagaimana nih, nak? Ya, seperti tadi, kopi, tembakau, dan juga kopi, tembakau, tebu, dan masih banyak tanaman lainnya yang laku di pasaran dunia. Kemudian yang keempat adalah rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Kemudian melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Nah, apakah sudah sampai di situ saja kebijakan yang dibuat oleh Daendels? Ya, sampai di situ saja karena pada tahun 1811 Daendels dipulangkan ke negeri asalnya karena dia lebih dibutuhkan di sana dan kemudian digantikan oleh Jan William Jansen. Siapakah Jansen ini, nak? Jansen dikenal sebagai seorang politikus kebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Nah, sama seperti di Batavia tadi, di Afrika Selatan juga diduduki oleh Belanda. Nah, siapa yang menjadi Gubernur Jenderal? Nah, pada saat itu yang menjadi Gubernur Jenderal adalah Jan William Jansen. Kemudian, pada tahun 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Nah, jadi itu yang ditakutkan oleh Prancis gitu. Ketika Inggris sudah berkuasa, pasti Belanda akan get out gitu bahasanya, nak. Maka itu yang terjadi di Tanjung Harapan. Ketika Inggris sudah berkuasa, maka Belanda ya mau tidak mau harus engkang dari daerah itu. Maka karena pada saat itu Jansen terusir, dia ditugaskan untuk menggantikan Daendels di Batavia. Apa yang terjadi? Namun harus diingat bahwa beberapa daerah Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk menguasai Jawa. Nah, Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Ya, pengalaman pahit Jansen saat terusir di Tanjung Harapan pun terulang. Nah, pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Ya, lengkaplah sudah, nak. Jadi Batavia sudah resmi jatuh ke tangan Inggris, bukan Belanda lagi. Jadi pemerintahan Belanda di Batavia hanya dipimpin oleh dua kepemimpinan. Yang pertama adalah Daendels, yang kedua adalah Jansen. Ya, untuk pemerintahan Raffles minggu depan kita akan lanjutkan. Pada pembelajaran hari ini sudah sampai di sini saja. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan ya, nak. Yang pertama adalah identifikasi kebijakan dari pemimpin pemerintahan Belanda yang masih ada sampai sekarang dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita sekarang. Terima kasih.